kawan HK, sekarang kita lagi ada di BYD HK Cibubur. Sekarang kita mau ketemu sama Mas Irsyad yang kemarin baru mendapatkan penghargaan IHT 2025. Yuk ikutan aku. Halo kawan HK, saya Irsyad Taftani Barka, saya sering dipanggil dengan Irsyad ataupun Icad. Saat ini saya sebagai in-house trainer dari salah satu cabang BYD HK yaitu di Cibubur. Perjalanan saya kenapa bisa menjadi in-house trainer di BYD HK Cibubur adalah di bulan Agustus kalau nggak salah saya itu lihat di LinkedIn ada BYD HK Auto. Nah saya pikir ini merupakan salah satu kesempatan untuk berkarir saya di dunia karir profesional. Dan singkat cerita, saya apply dari LinkedIn. Tidak jauh selang 1 bulan saya mendapatkan interview dan tes dari BYD HK Auto tersendiri. Dan alhamdulillah saya lolos dan masuk ke BYD HK itu di bulan November 2024. Dengan daily activities untuk mentraining, karena namanya juga in-house trainer ya. Pertama mungkin kita cerita dulu dari daily activities ya. Jadi memang saya setiap pagi nih, saya pagi yang namanya in-house trainer karena menyiapkan absensi juga, jadi datangnya harus lebih awal daripada karyawan-karyawan yang lain ya. Jadi yang pertama adalah saya tentunya masuk ke LMS atau Learning Management System dari BYD Academy. Karena dari BYD Academy ini kan dari BYD Indonesia ya, dan BYD Headquarter gitu. Saya menyiapkan absensi berbentuk barcode. Jadi nanti tuh sales consultant, administrasi, supervisor, atau bahkan BM itu akan men-scan. Itu dimulai di pukul 7.30 di sini. Nah, mereka datang sekitar pukul 8. Setelah itu, saya mengadakan briefing pagi. Yang briefing pagi itu, saya bekerja sama dengan supervisor, admin head, dan juga branch manager. Yang dimana membahas kira-kira ada keluhan apa dari sales consultant tentang penjualannya ataupun tentang permasalahan yang ada dari customer. Dan saya pun turut untuk berkontribusi dalam solusi dan juga afirmasi lah dan yang lain dan sebagainya macam. Dan setelah itu di jam 9 mungkin saya lanjut ke training plan. Nah, karena balik lagi, mungkin teman-teman berpikir bahwa training itu berbentuk presentasi ya. Enggak. Saya di cabang itu tidak hanya berbentuk presentasi. Di sini saya ada yang namanya coaching dan juga role play. Role play untuk menjadi good sales ala-ala BYD. Semisal di hari Senin saya akan mentraining sales yang namanya Andi dan juga Ando. Nah, jadi Andi dan Ando ini akan saya role play sekitar 30-40 menit dan lalu di coaching. Yang di role play-nya apa sih? Yang di role play-nya adalah merujuk kepada BYD standard sales process. Mulai dari grooming, mulai dari welcoming customer, mulai dari presentation product, SPWA atau 6 position walk around, bahkan ke test drive pun itu ada standarnya dari BYD. Nah, setelah itu saya akan memasukkan kepada raport setiap sales. Itu ada kayak BYD sales checklist seperti itu. Dan selain itu pun di jam makan siang saya akan mempersiapkan materi sampai sore untuk besok. Dan di sore hari saya tentunya menyiapkan materi. Materinya itu banyak, bisa menjadi CPR atau Concern Position Resolve atau AC, Acknowledge, Compare, dan Elevate, itu untuk perbandingan produk ya. Selain itu pun metode pembayaran dari berbagai leasing ataupun gift untuk customer,
dan lain sebagainya. Nah, setiap minggu itu saya mengadakan specialist training. Jadi specialist training ini sebuah program dari Inhouse Trainer yang dimana kita membuat training spesial. Training spesial bisa jadi berkaitan dengan produk, bisa jadi berkaitan dengan penjualan, bisa berkaitan dengan marketing, apapun. Selain itu pun balik lagi karena saya adalah tim support cabang. Setiap bulannya itu ada yang namanya PDCA atau mungkin kalau yang teman-teman sering dengar itu Plan Do Check Action ya. Nah, apa aja sih yang kita atau saya lakukan saat Plan Do Check Action ini? Pertama mungkin dari strategi mystery shopper ya. Dan selain itu pun di BYD ini ada NPS atau Net Promoter Score. Dan setelah itu pun selain mystery shopper dan NPS strategi yang saya pikirkan, saya pun ikut serta berpartisipasi dalam marketing area lingkup dari salah satu cabang ini. Dan juga beberapa strategic plan yang lainnya yang didiskusikan dengan branch manager seperti itu. Kenapa sih saya ingin menjadi trainer di BYD? Pertama mungkin karena background pendidikan saya. Saya itu lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan di jurusan teknik mesin dengan fokusnya itu di teknik otomotif. Korelasinya dengan di otomotif adalah saya pecinta otomotif dan juga saya pecinta estetika kendaraan. Makanya saya terjun di digital juga. Jadi kayak lihat mobil di shoot dengan estetik tuh kayak bikin keren ya. Jadi mobil tuh udah aku anggap sebagai seni. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke. Materi hari ini sekarang hari Jumatnya kita akan membahas tentang SPWA atau industry dengan 6 position. Jadi ini kita akan mempresentasikan fitur-fitur yang sebisa mungkin beda dari produk yang lain. Contohnya dari produk. Kenapa saya bisa memiliki motivasi untuk dunia otomotif ya? Karena pertama saya dari kecil memang suka mobil-mobilan seperti itu. Karena anak cowok mungkin ya suka mobil-mobilan. Yang kedua saya suka touring, suka traveling. Dan saya seperti yang pernah diucapkan sebelumnya, saya suka estetika dari kendaraan. Kebetulan banget, nah bukan kebetulan sih, fun fact-nya, saya masuk BYD ini mobil-mobilnya pada keren. Jadi di situ yang sangat membuat termotivasi kayaknya saya harus mendalami produk ini. Kayaknya saya harus mendalami teknologinya seperti apa. Dan sempat saya berpikir bahwa bisa gak sih aku menjadi engineer dari BYD ini. Nah seperti itu. Dan mungkin terlepas dari itu pun, itu salah satu cara untuk merecharge energi saya pribadi. Kalau saya lagi bad mood, kalau saya lagi lagi bad energy segala macam, dengan saya menyetir BYD pun itu langsung jadi good mood. Ini bukan promosi atau apa-apa ya, karena memang saya suka aja dari mobil kayak gitu. Waduh, tantangan terbesar ya ketika mentraining. Ini pertanyaan yang oke. Tantangan terbesar saat mentraining adalah sales. Udah itu, jawabannya itu. Kenapa? Karena aku tahu aku nggak menyalahkan sales juga, tapi karena sales itu penuh activity. Dia itu kena serangan target dari SPV dan juga branch manager. Dan dia pun kena tantangan atau push dari customer-nya tersendiri. Dan karena aku mentrainingkan setiap hari, itu yang menjadi kendala. Yang dimana waktu trainingnya itu sangat tentatif. Bahwa sales ini siap untuk di training atau enggak. Atau bahkan pernah ada beberapa case yang dimana, ayo Abdul, kita training dulu hari ini. Kamu ada yang harus diselesaikan segala macam. Pak, saya training mulu. Setiap minggu saya training, saya mau jualan dulu. Nah, oke. Namun perlu diketahui, ini bukan bermaksud bahwa training itu mengganggu penjualan. No. Saya sebagai training dan tim support, saya akan masuk di sela-sela saat waktu sales itu fleksibel. Seperti itu. Itu dari proses. Jadi di BYD itu belum ada SOP kamu. Digital maintenance belum dari monitoring untuk hasil digital pun belum ada. Dan yang kedua adalah dilihat dari people-nya itu adalah kurang percaya masih banyak Pak. Masih banyak. Dan selain itu pun takut salah informasi. Nah, ini
especially Nah, dari beberapa kegiatan sebagai tim support tersebut, itu membawa saya kemarin ke Trainer League 2025 yang diadakan oleh BYD Indonesia. Nah, ada isu yang saya angkat karena di Trainer League 2025 BYD Indonesia ini, itu tuh dengan tema masalah apa yang ada di cabang yang bisa disolusikan oleh in-house trainer. Nah, kebetulan karena saya mendapatkan data dari 30 sales, ternyata hanya ada 3 sales yang aktif untuk memanfaatkan digital collecting leads. Nah, 27-nya itu atau selain yang 3 itu mereka fokus di conventional collecting leads. Dari conventional leads aja itu contoh bisa mengambil 100 leads. 100 leads bisa menjadi 50 prospek. 50 prospek bisa menjadi 20 test drive. 20 test drive bisa menjadi SPK. Nah, bayangin itu 1 kali lipat. Nah, kalau 2 kali lipatnya itu dengan digital collecting leads. Nah, digital collecting leads yang saya maksud adalah BYD Sales Consultant bisa menjadi BYD Reviewer tersendiri. Sebagaimana contohnya, mungkin teman-teman kalau misalnya mau beli HP atau beli laptop ataupun beli baju bahkan, pasti teman-teman akan melihat ke platform sosial media, betul kan? Nah, artinya apa? Saya sebagai in-house trainer merupakan keran terdekat dari product knowledge. Bukan reviewer otomotif lainnya, tapi dari in-house trainer. Dan in-house trainer dari ATPM atau agen tunggal pemegang mereknya ya, pemegang merek otomotifnya ya. Dan setelah itu akan didistribusikan atau ditransfer melalui transfer training kepada sales consultant. Ketika udah banyak view, itu akan menimbulkan kepercayaan atau trust. Dan ketika banyak kepercayaan, orang akan semakin berbondong-bondong masuk ke platform tersebut. Dan jika udah banyak, itu besar kemungkinan akan meningkatkan leads yang didapat. Nah, itu yang saya maksud dengan digital collecting leads. Dan fun fact-nya, alhamdulillah di tahun 2025 ini, di Trainer League 2025 ini, saya ternyata menjadi juara trainer. Dan itu hasil dari saya sebagai in-house trainer dan sebagai tim support dari salah satu branch yang ada di BYD HK Auto. Oke, ada beberapa tahapan yang dilalui menjadi seorang trainer league di 2025 ini. Yang pertama adalah BYD Indonesia itu mengadakan kompetisinya itu berbentuk, ini dari sekitar 50 trainer yang lain ya dari branch di Indonesia. Kita tuh bikin presentasi dulu. Jadi bikin file presentasi seberapa kuatkah masalah yang ada di cabang dan bisa diatasi oleh in-house trainer kayak gitu. Yang kedua adalah dari substansional dari materi yang saya ambil seperti itu. Terus metode penyelesaian masalahnya pun itu akan ditilai apakah ini menggunakan metode yang bisa dipahami oleh banyak orang ataupun enggak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari 50 trainer yang lain itu diakurasi lagi, difilterisasi lagi menjadi 4. Dan dari 4 ini kita presentasi di depan BOD, di depan presiden direkturnya BYD, di depan training manajernya BYD, dan di depan owner-owner dari grup dealernya BYD yang ada di Indonesia. Bahkan people manager dari HK Auto pun ada di sana. Pokoknya itu aku deg-degan banget, Mbak. Tapi alhamdulillah ternyata aku bisa lolos di Trainer League 2025 ini. Oke, karena ini penilaian jadi Trainer League 2025 ini cukup ketat juga ya, selain dari pembuatan materi, isi materi, substansional dari materi, bahkan pemecahan masalah yang digunakan seperti apa.
ini pun kita dinilai seberapa besar kita berimpact dalam mengkontrol audiens yang ada di ruangan. Karena di situ audiensnya ada BOD, ada presiden direkturnya dari BYD dan juga training manager Asia Pasifik dan lain segala macam. Itu jujur yang membuat saya deg-degan banget. Nah, tapi alhamdulillahnya saya lolos di step tersebut yang dimana saya bisa mengontrol audiens di ruangan tersebut. Namun selain itu saya pun ditilai gimana caranya untuk membuat suasana kelas itu menjadi aktif. Kayak misalnya yang digunakan metode oleh saya itu seperti saya menunjuk audiens untuk diajak berdiskusi, bukan memberi pertanyaan yang bersifatnya jebakan. Karena pada dasarnya jadi trainer itu bukan menjadi orang yang paling benar, tapi jadi trainer itu adalah menjadi orang yang bisa menjadi penengah antara opini teman-teman yang lain dan opini teman-teman yang lain. Nah, mungkin sepatah dua kata dari saya adalah jadilah orang yang adaptif. Karena jadi orang adaptif itu akan mendapatkan banyak POV. Yang dimana POV itu merupakan sebuah insight baru dari kita. Dan untuk kita juga. Seperti itu. Nah, mungkin itu perjalanan saya sebagai in-house trainer di BYD HK Auto. Tepatnya di BYD HK Auto Cibubur. Buat kawan HK yang ingin berkarir dengan BYD HK Auto, silahkan cek link di bawah ini. See you!